Yuk, masalah mati atau tidak itu masalah kepercayaan, yuk. itu nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat itu. Saya bubar aja dari keluarga Comara. Ini pikiran saya jadi compang-camping dengernya. Selamat pagi, selamat pagi, Abah. Semoga hari ini HTN bersemi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, para senior, teman-teman. Sudah sarapan, Pak Fritz? Kebetulan saya sedang diet pula, Bang, jadi tidak makan sarapan. Maka saya akan memperkenalkan dulu yang tidak diet, keluarga Comara. Yang pertama, Mbak Bivitri Susanti. Yang kedua... Halo, selamat pagi. Ya, pagi Mbak. Yang kedua, Ibu Titi Anggraini. Statusnya kemarin sih emak, tapi karena sudah masuk Mbak Bivitri kayaknya pindah deh. Sekarang teh. Wah, mulai. Pagi Mbak. Pagi dah, jangan lupa sarapan dulu. Ini Oh, sarapan sudah benar makaroni nih. enak banget nih. Oh, biasanya sih dia sarapannya nasi uduk. Ini direkam pakai makaroni dia sekarang. Nasi uduk pakai jengkol. Yang kedua, hati-hati ketawa Mbak, itu masih di gigi. Aduh, ikan teri, tolong dulu. Oke, Ikan teri kubuk merah. Udah gitu bersihinnya bukan pakai tusuk gigi, karena tusuk gigi dipakai buat nyoblos. Tusuk coblosan sekali pakai. Wah, ini candaan orang-orang pemilu gitu ya. saya ingin memperkenalkan Bercandanya Oce coblos. Badudin. Pagi Pak Oce, sudah sarapan? Belum Pak? Oh, nanti saya traktir ya setelah acara ini. Oh iya. Yang keempat, Pak Duke Widagdo, Ari Widagdo. Pagi Pak, apa kabar Gorontalo? Alhamdulillah, pagi Pak Abah Ferry. Abah. Abah Pilkada boleh ditunda di Abah. Gorontalo, Pak? ya, Pilkada ditunda di Gorontalo? kayaknya ditunda sih. Main sendiri. Dan bintang tamu kita pagi ini, kita rekaman pagi, supaya besok juga bisa tampil pagi. Tamu kita, the one and only Mr. Fritz Edward Siregar. Selamat pagi, Pak Fritz. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat pagi, udah Ferry. Adalah anggota Bawaslu RI, juga anggota Asosiasi Pengajar HTN, dan pagi ini kami jebak untuk kami keroyok bersama-sama. Selamat datang di penderitaan konstitusional, Bang. Bang, dengar-dengar kemarin ada rapat ya? Oh, saya nggak disapa ya. Saya itu udah lari 100 km per jam pagi ini. Ngantar istri bolak-balik. Sudah siap dari subuh Pak Charles ya? Iya. Ini yang gawatnya, bintang tamu sudah diperkenalkan, kawan sendiri belum. Saya itu untuk acara ini tadi bawa mobil 100 kilo loh per meter. Padahal jarak dari rumah ke sana itu cuma 3 kilo. Ini ada bintang yang ketinggalan Pak. Kita ada Pak Charles Simabura. Hampir nabrak becak lagi tadi. Padang sehat, baik-baik, Pak Becak itu Charles. lagi Padang, Bang. Ada becak, Bang. Betor namanya, becak motor. Oh iya. Gorontalo dah. Diimpor dari Medan itu. Charles itu setrikaan di belakang diberesin dulu. Mana? Ini. Itulah kita ini. Ada keluarga Cemara, ada keluarga Comara nih. Ini keluarga kita Cemana ini. Oke. Iya. Itu Pak Charles tadi masuknya tidak telat. Tadi sudah dari jam 6 tentunya, tapi karena ada tugas konstitusional, jadi masuknya tidak pas. Itu Bang Fritz, ada rapat ya, penyelenggara dan DPR dan pemerintah. Kasih tahu dong kita bocorannya, di balik layarnya apa sih? Boleh nambah nggak satu pertanyaan?
Apa tuh? Bang Fritz, Ah, katanya ada isu baru nih di struktur pilkada sekarang. ah. Katanya ada Dewan Pengarah ya? Dewan Pengarah atau kakak pembina atau apa istilahnya itu ya? Dewan Pengarah Tolong ya? diperjelas itu udah Charles Dewan Pengarah, pembina atau penekan. Oh, Dewan Pengarah itu kan yang suka mengarah-arahkan itu loh, diarah-arahkan ke sini, ke Oh, sini. bukan menekan-nekan gitu ya? Bukan, bukan. Itu perlu diklarifikasi karena bagi saya ini serius nih persoalan. Ini mengancam kemandirian penyelenggara pemilu. Serius? Belum Bang, apa-apa sudah serius, Pak. Inilah, kadang perlu juga kita mulai jam 7 nih, karena masih Iya. segar, kan? Karena Bang, kalau di Sumbar itu Dewan Pengarah itu yang suka marah-marah itu marah-marah aja kerjanya, Bang. ini harus dimaklumi pertanyaan pagi-pagi sudah berat, Bang. Tadi Nah, pas untung lah. 100 km per jam ngejar acara ini, dia nyenggol tukang ojek. Jadi, Enggak, kadang-kadang kalau kita mau buat lagi acara nanya, Bang Charles pagi-pagi ngantar enggak gitu loh. Nah. Saya nganter istri sih aman tadi, cuma sarapan yang belum, jadi agak kosong perutnya. silakan, Bang. Iya, Dewan Pengarah ya. Jadi kawan-kawan memang benar kemarin itu Ada Dewan Pengarah. adanya raker. Oh. Raker. Tanggal berapa, Bang Fritz? Mana tanggal berapa kemarin? 11 Juni. Tanggal 11. Kemarin itu tanggal 11 Juni. Jadi peserta rapatnya itu adalah Mendagri, Menteri Keuangan, Ketua BNPB, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi 2 DPR. Sebenarnya ini rapat penentuan sebenarnya, karena kan kita rencananya mau memulai tahapan tuh tanggal 15 Juni, yaitu hari Senin. Tapi kan sudah beberapa kali rapat dari mulai sejak Perpu itu diundangkan, kepastian soal anggaran. Jadi kemarin kalau kita melihat dari hasil rapat dengan Komisi 2 tanggal 3 Juni juga misalnya, kita sudah kasih ancar-ancar anggaran berapa lah gitu kan. Kemudian sudah dilakukan konseling dengan berbagai Bawaslu Kabupaten Kota dan KPU, baik provinsi dan juga di Kabupaten Kota. Mendagri sudah melakukan rekonstruksi anggaran, tapi kan kita tidak tahu sebenarnya itu berapa sebenarnya yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Berapa anggarannya. Pertama kan kita harus lihat dulu, jadi ada beberapa isu sebenarnya. Yang kalau kita melihat itu kemarin itu rapatnya mulai jam 1 siang, terus kita baru selesai jam 8:30 malam. Dia punya rapatnya. Karena ada beberapa isu sebenarnya. Satu, dana tambahan itu pertama siapa? Itu sumbernya dari mana? APBN atau APBD. Kemudian setelah sumbernya ada, bagaimana soal pengadaan alat APD tersebut gitu loh. Kan sebenarnya kan dana tambahan itu kan sebenarnya adalah dana tambahan untuk alat pelindung kesehatan itu. Itu sebenarnya fokus dari itu. Tapi kemudian poinnya itu sebenarnya kan gini, kira-kira bahwa kalau teman-teman melihat bahwa Menteri Keuangan siap untuk mensupport, tetapi kan harus melihat kepada kemampuan APBD masing-masing. Jadi kita itu pada sejak di rapat-rapat memang ingin agar seluruh dana tambahan tersebut dari APBN. Tapi kemudian pemerintah mengatakan bahwa ya nggak bisa seluruhnya APBN lah. Kalau bisa APBD juga mensupport karena APBDes, Bang, APBDes. nggak bisa lah. Enggak ya? APBD lah, APBD. 70 triliun loh, Bang, APBDes. Ya kan. Kemudian dilihat berapa komposisinya. Jadi memang lamanya rapat di situ sebenarnya. Karena misalnya kayak KPU meminta tambahan dana sekitar 4,7 triliun. Kemudian Bawaslu 470 miliar. Jadi kira-kira kemarin itu dari mana? Kemudian kalau memang kemudian dana itu sudah ada, bagaimana proses pengadaan barangnya? Apakah itu di KPU, di Bawaslu, ataukah itu di BNPB, gugus tugas? Kan kita kan minta oke lah, kalau mau ya udah kita kasih aja sarung tangan, masker, sanitizer, kami itu diberikan saja, tidak usah diberikan anggaran. Jadi diskusi itu sebenarnya
banyak terlibat di ketiga isu itu, mulai dari pagi sampai sore. Karena juga memang kita kan sudah sepakat sama KPU sebenarnya ini kita harus segera kita putuskan soal anggaran, karena kalau tidak bisa tanggal 15 Juni tidak akan bisa terkejar kalau kita mau memulai tahapan tanggal 15 Juni, karena 18 Juni itu sudah termasuk proses verifikasi calon perseorangan gitu loh. Itu salah satu poin kemarin yang lama yang menjadi diskusinya. Jadi tidak ada juga yang diarahkan ya, tapi malah permintaan dari penyelenggara kepada Dewan Pengarah. Bang Peri, strukturnya jadi jelas ini. Ada SC, ada OC, ada bendahara. Lalu, iya, SC-nya itu kayak steering komitenya tuh Kemendagri sama DPR. OC-nya KPU Bawaslu, bendaharanya Kementerian Keuangan. Jadi kayak panitia pemilihan Indonesia, kayak itu nggak, Ayu Titi? Saya merasakan suasana begitu loh. Kayak suasana panitia pemilihan Indonesia zaman-zamannya Pak Arto dulu. Kayak gitu nggak? Ayu Titi nih, dulu. Tapi ya saya kira Kayak pernah aja ikut panitia pemilihan zaman Pak Harto. Makanya saya tanya Ayu Titi. Kayak itu nggak ada Ayu Titi, saya bilang. Kalau beliau tuh menjadi tim sel yang pernah. Tim sel iya. Pak Fritz, mohon maaf ya, walaupun cuma tim sel, kita tidak pernah diarah-arahkan mandiri. Iya. Kita malah marah-marah ya. Iya, masa anggota KPU Bawaslu justru diarah-arahkan, kita aja yang tim Tapi sel nggak sebenarnya diarah-arahkan. Pertanyaan Dewan Pengarah tadi belum dijawab Bang Fritz sebetulnya. Iya. Bang Fritz Iya, betul. menjawab Sebelum hal-hal yang saya normatif. lanjut, mungkin itu yang lebih menarik untuk dijawab ya. Ada nggak, Sebenarnya Bang? ada nggak sih atmosfer pengarahan itu gitu? Tuduhan Charles Simabura itu benar nggak? Enggak, kalau yang kita melihat kan ini kan kita rapat di Komisi 2 ya. Jadi kan banyak yang pendapat, ada pendapat dari anggota komisi. Kemarin itu kan banyak berbagai anggota komisi. Kemudian ada pendapat dari Kementerian Keuangan, ada pendapat dari Ketua BNPB, ada pendapat dari Kementerian Keuangan. Karena jadi semua itu bercampur ya. Kalau saya sih melihatnya bahwa itu berbagai pendapat yang berusaha untuk dirumuskan dalam sebuah Dinamika lah ya. sebuah kesimpulan. Jadi sih saya melihatnya Bahasa yang softnya dinamika lah ya. dinamikanya banyak lah dinamika. Tapi ini Mbak Titi, nanti kalau mau komen saya mau tolong direspon aja sedikit aja ya. Karena suasananya agak beda pilkada tahun ini, 2020, dibanding pilkada sebelumnya. Dulu Kemendagri cuma terlibat di Kesbangpol kalau nggak salah saya. Dan itu nggak aktif kayak sekarang. Sekarang ini kan proaktif sekali ya. Sampai bikin kajian, bikin seminar, bikin apa segala macam. Dan Mbak Titi itu sangat aktif di sana juga, gitu kan. Enak aja. Baru sekali langsung dibilang aktif. Itu pun ngomongnya juga banyak. Bukan Pak Titi, Pak Charles. Ya, saya mau perbandingan aja untuk membantah Jangan sampai keluarga Comara ini jadi compang-camping gara pembicaraan ini. Pak Charles, mohon maaf, Pak Charles pagi-pagi kenapa emosi banget Pak Charles? Bukan. Karena saya ada Belum aura gimana sarapan. gitu. Panitia pemilihan ini terlalu jauh menariknya ke belakang. Iya, suasananya begitu loh, Pak Kesbangpol. Oce. Kalau dulu saya ingat betul. Oke, tadi menduga Pak Charles akan menarik sisi sejarah sampai zaman Jepang. Iya. Iya, saya khawatir begitu Pak Ferry. Kalau zaman Jepang nyoblosnya pakai samurai, Pak. Yang dipakai Oci dulu. Oke, Mbak Titi ada pertanyaan? Iya, saya ada ya ke Pak Fritz. Kan di rapat yang tanggal 11 Juni itu ada soal anggaran tuh. Nah, sebenarnya posisi anggarannya itu sudah pasti cair, jadi 100% dipastikan uang itu ada dan akan cair tepat waktu, atau harap-harap cemas. Jadi ini baru usulan yang kira-kira ya kalau uangnya ada akan dicairkan, kalau nggak ada kita cari-cari dulu, masalah cairnya kapan tuh belum tahu gitu. Nah, ini anomali nggak sih? Bukannya kalau sebelum memutuskan siap pilkada itu segala prasyarat itu kan harusnya ada dulu gitu ya. Ininya ada, itunya ada, siap nih kita lanjut. Menurut Pak Fritz, anomali nggak sih itu Pak Fritz proses yang kita lalui sekarang? Kalau kita kan, kalau saya rasa kan kita semua sepakat itu. Kalau pemilu itu kan yang selalu yang ini kata-kata yang sering disebut-sebut sama Mbak Titi ini. Pemilu itu adalah certainty prosedur. Sebuah prosedur yang jelas gitu ya, baru uncertainty in outcome. Nah, tapi kan yang penting kan dia punya
dia punya prosedurnya juga jelas. Termasuk prosedur jelas itu kan termasuk juga dengan eh, eh, anggaran yang tersedia misalnya. Memang kalau kita lihat perdebatan memang misalnya itu perdebatan pada saat kita buat kesimpulan. Pada saat kita buat kesimpulan itu sebenarnya juga hampir panjang itu. Itu pembahasan kesimpulan saja jam 5 sampai jam setengah 9 hanya buat untuk kesimpulannya ya. Karena misalnya ada kata-kata bahwa Komisi 2 menyetujui usulan anggaran tambahan saja gitu, titik gitu. Kemudian teman-teman Bapak Ibu di Komisi 2 mengatakan, ya kalau gitu kita nggak ada bedanya dengan kesimpulan tanggal 3 Juni, karena kesimpulan tanggal 3 Juni juga udah jelas mengatakan ada persetujuan tambahan. Kemudian terakhirnya disepakati kata-kata usulan tambahan. Jadi usulan anggaran tambahan. Dan kalau kita melihat kan memang KPU dan Bawaslu kan setelah DKPP kan sudah mengajukan usulannya kepada Kementerian Keuangan. Itu kita usulkan di tanggal 9 kemarin. Jadi sama-sama sudah kirim surat lah misalnya. Jadi sebenarnya angka yang dibutuhkan itu adalah tadi saya sampaikan KPU 4,7, Bawaslu 479 dan DKPP 39 miliar. Kemudian kalau menurut pernyataan dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa pembiayaan itu akan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing dan selebihnya akan ditambahkan oleh APBN. Nah, dan untuk dana pertama, tahap pertama itu pemerintah siap untuk mensupport 1,2 triliun sebagai tahap pertama. Gitu loh. Jadi kami melihat bahwa kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan tuh 102T itu sudah ada gitu loh. Nah, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dengan yang selanjutnya? Nah, kalau yang selanjutnya memang itu masih akan dibahas kemudian. Yang selebihnya kan ini kan masih bisa lihat nih dari seluruh anggaran yang dibutuhkan, apakah kemudian dana tersebut akan bergantung kepada APBN atau APBD. Nah, makanya di nomor 2 kesimpulan dari rapat itu kita akan ketemu lagi tanggal 17 Juni atau minggu depan tanggal 17 Juni untuk membahas mengenai rasionalisasi hubungan antara APBD dan APBN. Kan hasil rapat dari tanggal 3 Juni kemarin KPU, Bawaslu, dan Mendagri kan saling berkumpul itu, melihat kemampuan daerah. Karena ada beberapa daerah yang memang provinsinya mampu untuk mensupport APD, ada yang tidak mampu. Jadi kira-kira bisa kita sebutkan ada 3 kategori. Daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota yang mampu untuk menyediakan APD. Kedua, ada daerah yang mampu menyediakan anggaran tambahan. Jadi dia bukan barang, tapi dia akan menyediakan tambahan. Yang ketiga, daerah-daerah memang sama sekali tidak mampu gitu. Pokoknya sudah angkat tangan. Nah, jadi itu akan dilihat kemudian dari tanggal 17 Juni nanti itu akan diklasifikasi daerah-daerah mana yang tidak. Kemudian akan dilihat, oke kalau begitu kekurangannya berapa gitu. Itu yang akan ditentukan tanggal 17 Juni. Jadi memang karena kenapa ya? Karena misalnya gini, kan dari contoh misalnya kayak KPU ya. KPU kemarin sudah mengatakan bahwa dari rapat tanggal 3 Juni sampai kemarin kan sudah ada restrukturisasi anggaran. Misalnya ada penghematan dari 600 miliar dari dana di NPHD yang sekarang, yang dari dana yang sudah terkumpulkan. Tapi itu kan masih sebuah laporan gitu loh, masih sebuah hitung-hitungan. Sebuah anggaran menjadi anggaran kan setelah ada dibahas dengan TPD di daerah, dilakukan perubahan NPHD ditandatanganin, itu kan baru jelas ada anggarannya. Kalau cuma ngobrol, iya benar kita punya duit, tapi kalau dananya tidak pernah dituliskan berapa, kan kita juga tidak tahu berapa sebenarnya. Jadi itu sendiri sudah clear Bang soal keputusan anggaran itu. Sebenarnya, sorry? Di tingkat pusat sendiri sudah clear soal keputusan anggaran itu. Enggak, kalau di tingkat pusat sebenarnya sudah clear berapa anggarannya. Kalau saya sih melihatnya apa ya? Untuk tahap pertama, tanggal
untuk yang tanggal 15 Juni sebagai dasar 15 Juni. Meskipun 15 Juni itu kan sudah hari Senin itu, tanggal 15 Juni, dan akan diputuskan tanggal 17 Juni, untuk anggaran tahap pertama sepertinya sudah clear. 1,02 T itu pemerintah pusat akan siap mensupport melalui APBN. Meskipun memang bagaimana nanti itu diturunkan, itu kan masih disebutkan dalam pembahasan di Kementerian Keuangan. Layaknya sebuah usulan anggaran, kan pasti nanti akan didiskusikan di Kementerian Keuangan untuk apa ya, item-itemnya gitu, untuk dia punya item-itemnya. Jadi kalau saya melihat usulannya sudah dinyatakan di dalam rencana ataupun dalam kesimpulan di Komisi 2. Support pemerintah pusat 1,02 T sudah ada. Tinggal realisasinya nanti akan dibahas per item. Karena kan 1,02 T kan juga masih belum jelas tuh berapa untuk Bawaslu, berapa untuknya KPU misalnya, dan berapa untuk DKPP. Dan itu kan tahap pertama. Kalau kita melihat apakah dimunculkan 2 tahap atau akan dimunculkan tiga tahap. Kalau melihat rencana daripada KPU akan ada tiga Kayak bansos itu ya? Tahapan lah gitu. Gitu Bang. Ya, bansos 3 tahap juga tuh. Cuma tahap ketiganya nggak ada kepastian. Iya, tapi kalau boleh nanya lagi nih dikit ya sebelum ke yang lain. Ini konsekuensi nggak sih Pak Fritz adanya pasal 122A yang mengatur bahwa segala sesuatunya itu harus atas persetujuan bersama ya. Tetapi kalau soal persetujuan bersama, kepercayaan diri untuk melanjutkan Pilkada 9 Desember itu parameternya apa gitu loh. Karena kan kalau parameter kesiapan anggaran ternyata notabene salah nggak sih kalau dibilang sebenarnya anggaran hari ini pun apa yang diminta KPU Bawaslu itu belum sepenuhnya berkepastian gitu. Lantas yang membuat pasti, ya saya tahu ya Pak Fritz kan bukan KPU tapi apa sih menurut Pak Fritz parameter yang pasti sehingga KPU, pemerintah dan DPR tuh yakin bahwa Desember tuh kita bisa pemungutan suara dan pilkada tuh bisa segera dilanjutkan 15 Juni. Saya tuh sampai hari ini tuh yang masih penasaran dan belum bisa ketemu jawabannya itu cuma pertanyaan itu aja tuh Pak Fritz. Kan siapa tahu Pak Fritz pergaulannya kan deket banget nih gitu. Pertanyaannya yang salah, Mbak. Iya. Di negara kita itu nggak ada yang pasti, Mbak. Oh, gitu Gimana ya. sih? Iya. Tapi Masa kalau minta kepastian? enggak ada, tapi soalnya Hukum honor aja nggak udah, pasti di negara kita. honor Gimana udah sih? Ferry Amsari pasti rate-nya. Di bawah itu dia nggak mau hadir kalau diundang. Enggak. Rate-nya pasti, tapi pas naikan itu nggak pasti dia. Berubah juga. Kejadian itu. Kalau Pak Titi, lanjut. Ya. Lanjut. lanjut. Enggak, kalau saya melihat ya bahwa kan sampai dengan kemarin kalau kita lihat kan PKPU tahapan itu kan sebenarnya kunci kita akan lanjut atau tidak kita punya pilkada. Dan sampai kemarin kan PKPU tahapan itu belum diundangkan meskipun sudah uji publik beberapa kali, dengan dibawa di Komisi 2 sudah beberapa kali, tapi kan PKPU tahapan itu belum diundangkan gitu loh. Dan kenapa itu belum diundangkan oleh KPU? Karena prasyarat untuk diundangkan dan sebagaimana diskusi kita adalah kepastian anggaran itu gitu loh. Bagaimana seandainya PKPU itu diundangkan dan tiba-tiba diundangkan hari ini dan ternyata kita tidak punya sesuatu untuk mensupportnya gitu loh. Dan Tinggal dibatalkan, Bang. Hah? Tinggal dibatalkan, nggak usah dilaksanakan PKPU-nya. Iya. Artinya kan PKPU tidak siap ya. Jadi itu sebenarnya, jadi kepastiannya itu muncul daripada anggaran, karena kan KPU Bawaslu berkewajiban lah, kalau saya melihat berdasarkan perintah daripada Perpu, kita berkewajiban untuk menyiapkan pilkada tanggal 9 Desember. Tapi kan harus ada supportnya gitu. Nah, supportnya itu sebenarnya dilihat dari anggaran tersebut, karena itu untuk sebagai safeguard bahwa pilkada yang mau kita laksanakan tuh dapat memenuhi standar kesehatan dengan itunya. Oke. Kita stop sebentar untuk yang agak serius karena ini terlalu pagi. Pak Duke ini ada pertanyaan
khusus spesial, tidak serius kepada Pak Fritz. Silakan Pak Duke. Ya, ya terima kasih Abah Ferry. Pak Fritz ya, banyak teman-teman kawan-kawan di Gorontalo juga bertanya, Pak Fritz ini kok penampilannya lain dari yang lain gitu. Apa yang menginspirasi Pak Fritz dengan tampilan potongan rambut yang ala mohak itu gitu? Apa yang menginspirasi sehingga rapi anak milenial ya? Ya. Bukan Tapi sebenarnya, Ferry, Ya. itu pertanyaan macam-macam pertanyaan macam itu hanya muncul kalau seseorang itu sudah menjadi selebritis. Jadi kalau orang sudah jadi seleb, penampilan itu mulai jadi perhatian. Kalau orang-orang macam kita, mau jenggotnya panjang ke bawah, panjang ke atas, atau jilbabnya mencong kiri, mencong kanan, nggak ada yang akan tanya tuh. Berarti ini rekognisi. Emang ada jenggot yang panjang ke atas, Pak? Rambut sama Mbak Jambul itu. Ayo Bang, itu pertanyaan berat kayaknya itu. Dijawab kan? Ini benar nih, ke kamera. benar ini ya. Tunjukin Pak Fred. Jadi sebenarnya Tunjukin. dari Nah, situ. itu. Nah, Itu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya, sebenarnya garis ini muncul pada saat kita tahun lalu, pada saat pencalonan caleg mantan napi koruptor. Jadi kan saat itu kita ngomong soal mantan napi koruptor lah gitu kan. Dan kebetulan saya diminta oleh kawan-kawan dalam pleno sebagai juru bicara buat untuk mantan napi koruptor gitu loh. Dan ada juga beberapa orang yang kasih tahu saya, yang WA gitu loh. Kau kok pendukung koruptor gitu loh. Ada juga begitu orang-orang yang emang WA kok seakan-akan kau pendukung koruptor gitu loh. Jadi sebenarnya dalam hati juga kesal gitu loh. Jadi kesal dengan berbagai diskusi, kemudian saya juga stres. Akhirnya garis ini adalah bentuk kemarahan saya sebenarnya. Jadi bentuk sebuah kalian kira cuma kalian bisa ngomong, aku juga bisa ngomong, tapi terakhirnya aku buatnya garis gitu loh. Jadi sebenarnya itu sebuah eksperimen untuk menunjukkan sebuah kesalahan, tapi Saya tahu itu ada yang kesal banget itu dulu Sama membahas Oce itu kayaknya. apa namanya? Wah, saya tahu banget itu ada yang kesal banget itu. jadi Sampai kesalnya semingguan nggak hilang-hilang. Dan pelampiasannya, Bang, pelampiasannya, anak ini pelampiasannya makannya jadi banyak sekali. Ferry Amsari curcol juga ya, kalau dia kesal banget ya. Jadi akhirnya saya buatlah seperti ini, gitu. Akhirnya setelah saya buat begini, kok nampak jadi lebih ganteng ya, lebih bagus gitu. Jadi dapatnya sebuah apresiasi, setelah, bagus tampak muda. Akhirnya sudahlah, saya lanjutkan juga lah seperti ini, gitu jadinya. Tapi modalnya agak 2 minggu sekali harus potong rambut itu. Oh iya memang. Kan kebetulan tukang cukur ada di depan kantor, di Arena kan, di lapangan parkir. Nah, jadi Asitika. Ini yang kita nggak tahu tukang cukur ada di depan Bawaslu, yang kita tahu itu Aceh Connection. Biasanya ada yang itu, Bang. Biasanya kalau sudah kayak gitu ada yang pakai tulisan gitu, nggak kepikiran, Bang? Oh enggak. Aku takut. Dia kayak kesalahan waktu kasus koruptor ini juga kayaknya dia lampiskan. Oke, pertanyaan sesi selanjutnya ini agak serius lagi, Bang. Ya. Mungkin kita bisa mulai dari Ayu Titi ya. Dia mau bertanya soal kesiapan nih. Ayu Titi. Ya, tadi tuh kalau dijelasin soal APD yang masih belum jelas ya, APD itu akan pengadaannya seperti apa, ada provinsi yang sanggup, ada provinsi yang tidak sanggup. Deg-degan nggak sih kita dengernya sebagai warga yang di daerah kita akan pilkada, saya tuh Tangerang Selatan gitu. Walaupun kemarin di sebuah acara yang saya ikuti dan ada wali kota dinyatakan siap dan lain sebagainya, tetapi saya yang kalau Tangerang Selatan ini kan APBD-nya agak lumayan begitu. Itu aja deg-degan ini Pak Fritz, karena saya zona merah. Bukannya saya paranoid ya terhadap COVID-19,
kasus Ibu Dewi Ratna Petalolo misalnya yang positif COVID-19 dan itu orang tanpa gejala, kok saya ngerasa kita jadi bertaruh nyawa nih di pilkada kita, karena katanya kalau kita lanjut pilkada tuh karena 2 alasan, Daveri. 1, karena kalau Korea Selatan bisa, kenapa kita tidak? Padahal kita konsumen terbesar drama Korea kan? Atau jangan-jangan drama aja nih, kita ini merasa mirip-mirip sama Korea Selatan gitu. Yang kedua, katanya supaya supir yang asli itu lebih bisa nyetirin mobil daripada supir cadangan gitu, atau kepala daerah definitif itu lebih baik daripada kepala daerah yang penjabat. Tapi katanya untuk menuju 2 itu APD-nya harus sesuai protokol ini itu. Tapi kalau kayak gitu gimana tuh Pak Fritz? Berarti kan sebenarnya soal protokol itu sendiri masih tidak pasti. Iya. Merasa aman nggak sih Pak Fritz pilkada kita dengan kondisi kayak gitu, atau jangan-jangan ada pertaruhannya nih gitu? Sudah mulai emosional Charles kayaknya, sudah 1 pertanyaan diminta 3, dikasih 3. Maaf, itu kalau ibarat maaf dah, itu ibarat kalau dalam tindak pidana itu harus kumulatif jawabannya, tidak bisa alternatif. Tidak bisa, oke. Tapi ngomong-ngomong itu tadi kayak salah satunya pertanyaan saya itu, gimana tuh? Ntar saya jadi harus mikir lagi nih pertanyaan baru. Protokol kesehatan itu pertanyaannya. Memang Oke. Saya mikir dulu ya. Nggak peduli kakak senior, tidak senior, pertanyaan Maaf ya, saya sebenarnya berdebar-debar ini karena baik Pak Fritz maupun Mbak Bivitri itu senior saya. Jangan-jangan habis ini kartu iluninya langsung hapus gitu. Karena kita nggak pernah menyepakati. Jangan khawatir Mbak Titi, dosen itu tugasnya salah satu membuat pertanyaan. Jadi Karena kita nggak pernah menyepakati supaya pertanyaan nggak boleh dicontek. Silakan Bang Siwon Fritz Edward Siregar. Pertama Korea ya. Silakan. Jadi di rumah yang suka nonton Korea juga istri saya itu. Jadi sama-sama juga gitu. Nggak jelas ya. Jadi sama-sama suka nonton Korea. Memang salah satu PR kalau saya melihat ya, salah satu PR terbesar dari pilkada ini adalah 2 hal sebenarnya. Pertama, bagaimana melaksanakan pilkada ini sesuai dengan standar kesehatan COVID. Yang kedua adalah memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pemilih. Itu yang PR terbesar. Kalau kita lihat dari berbagai diskusi di Komisi 2 juga selalu bertanya kepada penyelenggara. Saya melihat kalau saya tanya kepada orang-orang di konstituen saya, katanya hanya 49% percaya bahwa kita akan melakukan pilkada pada bulan Desember tahun 2020 dan yang akan mau datang gitu loh. Jadi yang tahu saja pilkada itu tanggal 9 Desember itu masih sedikit para pemilih, dan yang kedua yang mau datang juga itu juga sedikit. Dan saya rasa itu PR yang paling besar lah. Kalaunya kita melihat ya dari protokol yang kesehatan yang akan diterapkan, kan PKPU dan Bawaslu juga akan membuat kalau PKPU pemilihan dalam bencana. Misalnya kalau kita lihat keamanan di dalam TPS, kan di dalam TPS itu kan masing-masing para pemilih kan sudah diatur tuh. Salah satu konsekuensinya adalah jumlah orang di TPS itu akan berkurang menjadi maksimal 500. Kemudian jarak antara satu meja ke meja lain itu juga diharapkan Anda akan datang dari pukul jam 7 sampai jam 8. Itu masih sebuah usulan. Tapi misalnya bukan sekedar TPS-nya saja, tapi jamnya itu kira-kira jam berapa. Kemudian masing-masing pemilih datang, dia dapat sarung tangan sendiri. Kemudian setelah sarung tangan sendiri, kertas suaranya juga akan disemprot. Kemudian dia akan masuk ke bilik suara, akan dicoblos, masuk kertas suaranya, dibuang sarung tangannya plastiknya, kemudian akan memakai tinta yang bukan dicelupkan tapi akan disemprot gitu loh. Itu sebenarnya protokol kesehatan yang mau
diterapkan gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa protokol kesehatan itu kan diterapkan mulai dari verifikasi yang akan mulai tanggal 18. Verifikasi calon perseorangan misalnya. Soal bagaimana tidak ketemu langsung melalui daring, atau kemudian bagaimana si calon mengumpulkan para pendukung calon perseorangannya melalui di sebuah desa dikumpulkan misalnya, dan kemudian ada proses verifikasi secara daring, dan juga untuk melihat bagaimana nanti misalnya soal kalau bisa tidak bisa ditemuin, bahkan akan bisa ditemuin secara langsung secara daring. Kalau saya melihat melalui itu, sebenarnya protokol kesehatannya bisa diterapkan selama semua pihak itu menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan jarak dan juga sanitizer. Memang menjadi PR itu adalah pada saat di dalam pengawasannya. Itu yang menjadi PR-nya gitu loh. Karena kalau semua pakai daring, meskipun kita tahu tidak semua daerah itu punya daring, itu menjadi sebuah potensi sengketa, terutama dalam sengketa pencalonan. Kalau kata KPU mengatakan, kami sudah coba dan dia tidak ada misalnya. Dan si calon bilang, siapa bilang Anda sudah mencoba? Ini kami tidak pernah dijumpain gitu. Itu saya selalu bilang kepada KPU bahwa mengajak Bawaslu, petugas Bawaslu sejak awal proses verifikasi itu sebenarnya baik untuk kalian gitu loh. Karena saat nanti ada muncul sengketa pencalonan, sama-sama punya dasar. Oh, kita sama-sama kok sama-sama hadir di daringnya gitu loh. Karena kan diutamakan di lewat daring. Itu yang saya lihat protokol kesehatan yang ingin diterapkan kepada seluruh tahapan, dan itulah kenapa terakhirnya itu kita dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk sebuah proses pelaksanaan pilkada tahun 2020. Proses verifikasi daring itu pakai aplikasi apa, Pak? Itu belum pernah dibahas pula itu, Mas Ferry. Golu. Simulasi kan belum ada ya. Go pemilu. Ya. Ini apa juga yang menjadi saya rasa PR yang berikutnya. Kan kalau kita mengacu kan verifikasi, kalau kita mengacu kepada existing peraturan KPU yang ada, kan semuanya itu masih belum daring. Jadi kalau kita mau mengacu kepada PKPU pencalonan dan juga PKPU pemutahiran data pemilih, itu kan masih yang memakai yang biasa, yang konvensional. Jadi artinya apabila KPU maunya melakukan daring, maka dia harus PKPU pemilihan dalam keadaan bencana itu harus diundangkan dulu. Dan sekarang ini masih belum artinya trial and error juga ya KPU. Ya? Artinya trial and error juga ya KPU. Itu kan sudah didiskusikan. Tetapi kan undang-undang kan masih belum ada, Bang. Jadi tidak kita bisa bilang bahwa, misalnya kayak contoh gini, misalnya sebuah verifikasi itu harus dilakukan tanggal 18 Juni misalnya. Itu untuk tahapan verifikasi. Tapi kita melihat ini kan PR KPU sebenarnya masih banyak. Misalnya pelantikan PPK, kan masih belum semua tuh pelantikan untuk di PPK. Kemudian pengaktifkan kembali untuk panitia pemilihan desa, PPS-nya. Nah, dan juga HPDP-nya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kan harapannya hari ini PKPU tahapan itu akan diundangkan. Akan kita mulai undangan tanggal 5. Berarti proses mulai tanggal Senin lah gitu. Berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini KPU itu harus melakukan pelantikan dan juga pembahasan PKPU pemilihan dalam bencana. Karena kalau PKPU pemilihan dalam bencana itu tidak diundangkan, maka proses verifikasi tanggal 18 Juni itu tidak bisa dilakukan karena dasarnya tidak ada. Ya, ini agak mulai serius. Deg-degan ini kita mendengar tidak ada ini persiapan peraturan, ini baru uji coba, ada mekanisme baru dan segala macam. Oleh karena itu kita kasihlah pertanyaan yang tidak serius, dan ini berat karena dia termasuk yang dekat dengan dirimu. Ya. In any circumstances ya. Saya yang langsung deg-degan.
dulu ada dendam lama yang lupa tersampaikan mau disalurkan di pertanyaan tidak serius ini. Silakan Mbak Bibip, ada pertanyaan tidak seriusnya nggak? Unmute dulu. Pertanyaannya sebenarnya gampang banget. Kayaknya waktu kita awal-awal WFH nih, work from home, ada tuh. Pasti semuanya lebih rajin cek media sosial kan. Nah, ada tuh yang di Instagram, tiap hari dia pamer, lari 5 kilo. Nah, ya kan? Wah, keringetnya banyak, sengaja keringet, selfie, ya kan? Pertanyaannya gampang banget, masih nggak tuh? Pertama efeknya dulu ya. Penurunan berat badannya, apakah efektif atau tidak? Kemudian itu pencitraan apa enggak? Nah, itu dia. Yang kedua, masih nggak lari nih, Bang Frit? Ya, masih nggak tuh, Bang? Jangan-jangan Enggak loh, ini dia sebenarnya. Beneran lari atau hanya kalau foto-foto? dirimu berfoto seperti itu, Pak Bibip itu tanyanya seperti ke aku juga. Kamu niru dong. Memang saat itu benar, Bib. Saat itu memangnya benar lari gitu. Benar lari gitu kan. Lari dari kenyataan. Ya, salah satu juga lari juga. Tapi kemudian setelah melihat beberapa aktivitas, ternyata dengan bentuk badan yang masih besar seperti ini tidak disarankan oleh dokter, dan ternyata berakibat kurang baik sama lutut dan ankle. Oh, Ferry manggut-manggut dia lagi dapat ini dia. Saya juga dinasihati dokter saya begitu, Pak. Jadi terakhirnya saya main sepeda sekarang, sepeda, meskipun statis. Jadi sekarang lebih banyak jalan, ada sekarang jalan sama juga sepeda. Meskipun jalan mall, jalan keliling mall juga sih, meskipun cuma keliling-keliling di luar mall, tapi sepeda statis. Karena kata dokter, setidaknya harus turun 10 kilo dulu baru bisa lari. Kalau untuk gitu Fer ya. Gitu Fer. Jadi kalau dengan berat badan sekarang sepertinya sangat tidak dianjurkan untuk lari, Fer. Yang ditanya siapa, yang ditekan siapa, gitu ya. Itu Mak Bibip yang 80%-nya sering serius, 20%-nya baru bercanda. Nah, sekarang kita suruh orang yang 90%-nya bercanda, bahkan untuk hal-hal serius, dia menjelaskannya dengan gaya yang berbeda ya. Dan 10%-nya serius kalau orang tiba-tiba menagih hutangnya. Dia pergi malah. Silakan Pak Charles. Dia gesernya aja bikin kita ketawa dia. Sebentar. Ada tetangga kita. Kacau. Aduh. Tolong di Zoom itu setrikaannya seberapa banyak itu yang di belakang? Itulah kita pindah aja lah. Begitu kita udah balik. Balikan ke dia malah. Udah balik. Ada tukang sayur. Ada tukang sayur. Silakan Pak Charles, pertanyaan seriusnya. Ya itu tadi, yang di depan tadi, Dewan Pengarah itu. Saya cuma mau memastikan itu aja, untuk menjaga independensi Bawaslu dan penyelenggara pemilu ya. Karena bagi saya suasana itu terasa banget loh Bang Fritz ya. Dan sangat-sangat proaktif itu Kemendagri terutama. Bahkan presentasinya itu kita punya beberapa lebih lengkap dari presentasinya presentasinya KPU bahkan. Punya PowerPoint untuk kajian Balitbang kemarin kan ngeri juga tuh kajian Balitbang dan segala macam itu. Dan bagi saya di sebelum ini kan mereka cuma bikin desk pilkada ya, yang kemudian ke bawahnya itu cuma Kesbangpol dan cuma tugasnya mantau-mantau gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan enggak. Dia selalu bikin kondisi yang kemudian mengunci penyelenggara pemilu. Cuma itu aja sih yang saya rasakan. Nggak usah Bang berjawab lah itu karena nanti kena kode etik pula Bang sebagai penyelenggara ya. Tapi ini di jam kantor belum ya? Kalau belum jam kantor kita masih sebagai pribadi ini. Karena tempusnya penting itu, tempus delikti itu penting. Statement ini sampaikan jam kantor atau tidak. Itu ya Pak Oce ya. Ini Bang, pertanyaan Charles itu menarik kalau dibahasakan apakah
kalau tidak salah pasal 221, 222 ya Pak Charles. Ya, ya. Apa keterlibatan pemerintah dan DPR untuk menentukan banyak hal itu mengganggu nggak bagi teman-teman penyelenggara? Pasal 122 ada. 122 ya, sorry, 122. Dia inginnya 212 itu, 212 aja. Dari tadi pun aku kira juga begitu tadi kira-kira itu. 212 bro. Kalau Peri bukan berat badan yang turun bang, jenggotnya yang turun. Kalau saya melihat bahwa kita kan sesama penyelenggara kan saling berdiskusi sebenarnya. Jadi kalau dibilang KPU jalan sendiri, Bawaslu jalan sendiri, KPP jalan sendiri juga tidak juga gitu. Kita salingnya berdiskusi soal bagaimana situasi yang ada gitu, dan dinamika itu sebenarnya memberikan kekuatan bagi sesama penyelenggara pemilu untuk tetap bold dalam memberikan pendapat bahwa kita itu sama gitu loh, dan yang itu yang sering kita lakukan pada saat harusnya berjuang lah. Saya rasa pada saat rapat kemarin itu sepakat tuh semuanya gitu loh. Maksudnya sesama penyelenggara pemilu untuk poin ini kita harus masuk gitu loh. Itu yang poin itu yang harus masuk. Yang soal tadi yang pasal 122A itu sebenarnya itu kan sebuah pasal yang punya historis tersendiri gitu loh. Karena kalau kita melihat dulu pada saat kita sebelum Perpu itu keluar, ada itu berbagai diskusi. Misalnya diskusi pertama, apakah tanggal 9 Desember itu harus kita taruh dalam pasalnya Perpu gitu loh. Kemudian pendapat yang mengatakan bagaimana seandainya kalau misalnya dalam Undang-Undang Nomor 10 yang awal itu sudah diletakkan, masa di Perpunya tidak diletakkan. Terus ada lagi pendapat kedua, bagaimana kalau semuanya kita serahkan kepada KPU saja gitu loh. Jadi kapan tanggal pelaksanaan untuk pilkada kita diserahkan kepada KPU gitu loh. Tapi kemudian dia punya pendapat yang lain mengatakan, loh kan KPU nggak bisa bekerja sendiri. Dia tetap harus ada support dari negara, dari pemerintah, harus mendengarkan misalnya tentang dari Menteri Kesehatan atau dari BNPB, dan juga butuh dukungan politik darinya Komisi 2. Jadi maksudnya, kata-kata itu muncul adalah untuk tadi antara apakah PKPU saja ataukah ada usulan atas persetujuan dari pemerintah dan KPU dan juga DPR. Jadi itu original intent lah kenapa pasal itu muncul. Jadi munculnya saya melihat itu bukan untuk mengganggu independensinya KPU, tapi untuk melihat bahwa kan tidak ada, kita melihat bahwa kita melaksanakan sebuah pemilihan dalam sesuatu yang tidak biasa gitu, dalam suatu pandemi, dan itu saya rasa setiap orang saling belajar bagaimana agar saling menguatkan dan saling memberikan dukungan. Jadi muncullah kira-kira pasal tersebut, Bang Charles. Saya sih melihat itu bukan sebagai sebuah bentuk intervensi lah, tapi saling dukungan agar pilkada dapat dijalankan. Tidak mengintervensi ya Kemendagri, cuman Kemendagri itu mengarahkan. Terlalu semangat. Tapi Pak Frits kan udah beberapa pilkada nih mengawasi ya. Kalau selain dari soal pandemi itu sendiri, menurut Pak Frits ada nggak perbedaan antara pilkada yang dulu-dulu dengan pilkada yang sekarang setelah menterinya ganti? Asik. Itu pertanyaan yang lebih halus. Saya dari tadi mencoba merumuskan apa ya biar ya. Iya benar pasti ada karakter yang berbeda. Itu ke hati pertanyaan itu, suasana kebatinan. Suasana kebatinan. Bang Frit menyesal saya ikut diskusi. Habis ini ada yang ngelaporin ke DKPP. Bukan. Kita koneksi rusak. Membocorkan rahasia negara. Karena terasa nggak auranya gitu, aura perubahan menteri gitu. Enggak. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kan undang-undangnya sama lah. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, menterinya yang beda. Undang pelaksana. Menterinya yang beda, Bang. Beda menkonya. Undang-undang Direktur Perludem masih sama.
Sampai ngomong itu Bang Charles ya, Mbak Titi. Tolong jangan provokasi ya, Da Charles. Dia ini emang suka gitu, sudah pengen jadi direktur Perludem sejak tahun lalu, Pak Frit. Enggak, saya dapat bocoran. Ada pertemuan apalah gitu kan, Ikatan Keluarga Palembang atau apa gitu ya. Ternyata pilkada itu ditentukan oleh 2T. 2T. Nah, ya. Mbak Bibip, tolong dong in solidarity, ini udah keterlaluan 2T kuadrat, nih. 2T kuadrat, 2T kuadrat. Jadi masing-masing nama beliau ini ada T-nya 2 T kuadrat. Jangan lupa dukung petisi, jangan pilkada dulu, change.org, jangan pilkada dulu. Kampanyenya. Itu Bang Fritz, pertanyaan Mbak Bibip itu very great question ya. Tadi dimulai dengan cara menjawab yang juga halus. Silakan dilanjutkan, Bang. Nah, kalau kita kan lihat melihat political konteksnya lah. Misalnya political konteksnya tahun 2018 itu kan itu pilkadanya kira-kira pilkada semi pilpres dan pileg gitu loh. Maksudnya masing-masing calon itu berusaha untuk membangun sebagai lompatan, sebagai dukungan untuk tahun 2019 misalnya. Dan kalau tahun 2020 ini saya melihat bahwa kita tidak punya apa-apa lagi di depan sebenarnya. Tinggal kalau kita mengacu ke 2024 itu, kalau saya melihat bahwa perbedaan konteks ini, jadi sepertinya tahun 2020 lebih nyalus gitu loh, lebih nyalus karena tahun 2024 itu jauh gitu loh. Cuma memang sekarang keadaan pandemi ini yang saya rasa harus dibuat jadi pelaksanaannya menjadi jauh lebih ribet daripada sebelumnya. Dan saya rasa itu Mbak, dia punya konteksnya itu berbeda. Konteks pandemi ini sangat membungkus kita untuk menjaga kita di dalam pelaksanaan pilkadanya gitu. Dan memang kebetulan pada saat proses pilkada ini persoalan anggaran itu menjadi persoalan yang paling banyak didiskusikan, anggaran dan mekanisme pilkadanya gitu loh. Itu yang paling banyak didiskusikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada yang sebelumnya. Dulu pada saat pilkada 2018 seperti kita tidak pernah kita ngomong soal anggaran di Komisi 2 gitu loh. Mungkin nanya bagaimana teknis ya, tapi secara anggaran tidak gitu. Tapi sekarang saat kita di Komisi 2, persoalan teknis saja kita masih harus menjelaskan kepada teman-teman yang sama sekali baru untuk tahu soal pilkada. Misalnya, ya udah, misalnya ada sebuah pertanyaan, ya udah itu anggaran pilkada dipakai saja buat untuk APD. Padahal kalau kita lihat kan anggaran itu ada di daerah dan anggaran NPHD itu misalnya kan tidak banyak misalnya. Jadi harus di-squeeze lagi, bagian mana lagi yang bisa di-squeeze misalnya. Karena kalau kita lihat ada beda apa tren antara daerah yang akan ada pilkada incumbent dan ada yang tidak ada yang incumbent misalnya. Saya yakin banyak di KPU misalnya di Bawaslu misalnya. Di Bawaslu itu banyak anggaran pilkadanya hanya cukup untuk bayar honor panwasnya saja. Jadi nggak ada trainingnya, nggak ada bipteknya, karena anggarannya itu begitu kecil gitu loh. Dan mau di-squeeze lagi seperti apa juga ribet, dan itu juga berlaku kepada di KPU. Jadi pada saat kita sedang menghadapi COVID, jadi kita punya permasalahan sesuatu yang besar sekali gitu loh, yang harus dibahas baik secara anggaran dan juga secara teknis. Itu Mbak Bibip. Itu Mbak Bibip. Oh, iya. Jadi nggak ada hubungannya ya sama ini. Jadi nggak ada hubungannya sama wacana waktu awal soal apa pilkadanya, ya nggak usah dipilih langsung lagi gitu-gitu, nggak ada ya. Pertanyaannya buat udah Ferry itu, udah Ferry. Iya. Iya, saya nggak usah jawab karena pertanyaannya nanti Tapi malah. kok jawaban Pak Fritz agak dingin gitu ya pas bagian Mbak Bibip mengkonfirmasi ya, Daya? Itu ujian pertanyaan diplomatis. Karena saya yakin Bang Frit udah curhat sebenarnya sama Mbak Bibip suasana kebatinannya sebenarnya. Tapi di forum ini kan nggak mungkin. Aduh, kok Mbak Bibip ngomong ini lagi sih, padahal udah dijelasin gitu loh. Ya, bahasanya harus halus bahasanya.
Kita mengerti kok perasaan. Mereka kan udah curhatan waktu halal bihalal jentera ya kalau nggak salah. Oke. Sekarang kita pindahlah ke Pak Oce Madril. Dia orangnya serius, tapi kita suruh bertanya hal-hal yang di luar keseriusan. Pak Oce. Jangan masalah PT positif ya, Pak. Bisa nggak di PT positif agar pilkada ditunda gitu? Enggak, saya kemarin memang agak susah nyari pertanyaan yang pas ya, karena sudah ada 2T di sini kan. Kemudian ada Mbak Bibip. Pak Oce, tolong diperjelas. Saya sensitif dan emosional mendengar pernyataan itu. Nanti Tolong ya, Da Charles, jangan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Nggak apa-apa. Saya siap dilaporkan. Tadi ini anggarannya untung 1,02T, bukan anggaran 2T. Jadi makanya kemarin saya coba cari-cari apa ini yang pas ya. Tapi saya sesuaikan aja lah dengan concernnya Pukat ya. Pukat itu kan punya concern di politik uang. Nah, politik uang. PowerPoint-nya apa, Oce? PowerPoint-nya. Mau ditampilin nggak? Saya sudah bilang ke Ferry. Saya sudah bikin slide, boleh nggak saya tampilkan? Nggak boleh. Oh iya, di Gorontalo ini. Kalau Pak Oce tampilkan slide, mohon maaf udah Ferry, saya sarapan dulu ya. Kayaknya bakal sampai jam 1 slide-nya. Iya, makanya tombol share screen saya itu dimatikan sama Ferry. Nggak tahu ini kenapa. Dia sampai menghubungi Zoom buat mematikan tombol ini. Jadi singkat saja Bang Frit, karena mungkin ada Ferry Amsari. Kesimpulan. Ferry ini kan juga punya concern juga di situ ya. Saya kenal lama dengan Ferry. Dari dulu kan Ferry ini concernnya di anti korupsi luar biasa. Politik uang ya. Kemudian katanya nggak serius, kok jadi serius ini? Korupsi kecil-kecil. Enggak, ini kan saya sudah sampaikan di grup, saya coba riset dulu supaya pas. Kan saya mempertimbangkan 2 pembesar yang ada di grup ini ya. Ari dan Bang Frit. Perlu kita pertemukan gitu. Nah, di mana ketemunya? Nah, saya ketemu itu ada satu hal yang bisa beririsan. Kerjasama ini makin pukulannya makin dahsyat gitu. Kan di pilkada uang, di pilkada ini banyak politik uang ya Bang Fritnya. Ada kepikiran nggak Bang Frit bikin kerjasama begitu dengan tim sabar? Sabar ya. Ada seorang kiai. Ini nakal Oce. Enggak, ada seorang kiai di Jawa Timur. Kiai di Jawa Timur, saya nggak sebutkan daerahnya ya. Itu tadi malam menghubungi saya banyak sekali, dia kasih masukan kalau bisa ditanyakan lah ini masalah Tuan Sabar ini katanya. Oh, saya tahu. Rajin nulis kiai itu ya. Ada kepikiran nggak Bang Frit kerjasama yang erat dengan tim Sabar Pungli ini? Ya, pertanyaannya serius bagi orang lain, tapi bagi kita bercanda jadi. Iya. Silakan Bang. Ya, nanti bisa disampaikan langsung kepada tim Sabar. Maksudnya untuk kerjasama ini kalau menambahkan juga boleh. Ya. Maksudnya apa, Ce? Untuk politik uang, Bang, kata. Nah, itu Ferry yang lebih pas. Perlu nak kerjasama dengan tim Sabar. Nah. Padahal tim Sabar ini untuk pungli kan? Sebentar dulu Bang Frit, masih tahu nggak Sabar Pungli ini apa? Nah, kelihatan bingung kan? Dan siapa pengarahnya? Nah, itu. Nah, saya jelasin Bang ya. Biar ini Oce ini kesalahannya di situ Bang. Dia ngomong sama Abang pakai bahasa kiasan. Jadi salah satu host kita itu, Bang Ferry itu kan dia masuk di tim Sabar. Oh, Dewan Pengarah. Ya. Nah, nyambung kan? Ya. Nah, salah satu kiai di Jawa Timur manggil dia Tuan Sabar. Jadi kira-kira dalam konteks politik uang, Bawaslu mau nggak bergandengan tangan dengan tim Sabar, mumpung hostnya ada di sini gitu loh Mas. Oh iya. Betul. Ya.
Yang salah Charles itu, Bang, saya bukan Dewan Pengarah. Dewan Pengarah itu Menteri Dalam Negeri, Bang. Nah, kan 2T lagi kan? Kena lagi nih kayaknya nih. Silakan, Oh, Bang. berarti kerjasamanya gampang ya nanti. Berarti Iya. kerjasamanya gampang. Kalau Pak Ferry Amsari, mohon maaf saya undur diri dulu sebelum 2T menjadi viral. Jangan Kalau- dulu. Bang. Sampai kalau silakan. kita sih Bawaslu selalu apa ya? Kita selalu Terbuka ya. siap untuk bekerja sama dengan siapapun sebenarnya, Pak. Soal politik uang itu kan memang menjadi salah satu indeks kerawanan di dalam di dalam pilkada. Misalnya pilkada tanpa COVID dengan COVID pun selalu itu menjadi indeks kerawanan, dan makin hari kan makin metodenya makinnya canggih gitu loh. Dulu kita hanya melihat dengan uang langsung. Sekarang ada yang pakai GoPay, bisa pakai OVO, kemudian pakai token listrik, memakai program, pakai bantuan langsung tunai. Jadi sering dibungkus juga dengan program-program dari pemerintah. Salah satu bansos, misalnya bansos itu kan bukan muncul di COVID. Sebelum tanpa COVID pun bansos itu juga sering muncul gitu loh. Sehingga merupakan satu tantangan tersendiri di dalam penegakan hukum pidana, terutama dengan politik uang. Jadi Bawaslu sebenarnya welcome sekali kalau ada lembaga-lembaga yang mau kita ajak bekerja sama, dan kami malah itu mendorong Bawaslu Kabupaten Kota sama Bawaslu Provinsi untuk berhubungan dengan stakeholder yang ada, Bung Oce, dengan dalam rangka untuk penanganan politik uang lah gitu. Jadi siapa saja welcome. Ya. Terima kasih Pak Oce sudah mewakilkan diri untuk tim Kabar Pungli. Tapi kembali ke Dewan Pengarah ya. Jadi ya memang semuanya sekarang pakai Dewan Pengarah ya. Iya. Pak Duke ada pertanyaan? Sebentar belum ke Pak Duke, Daveri saya pengen tanya ke Pak Oce. Kan anggarannya TTT itu ya, saya nggak sebut 2T loh, TTT itu banyak T-nya. Pak Oce menangkap ada, kalau melihat perjalanan penjelasan Pak Fritz tadi, walaupun ini nanyanya ke Pak Oce, karena Pak Oce kan kasihan udah riset, udah mau siapin presentasi. Iya. Tapi nggak boleh ditampilin. Iya betul. Ada nggak sih Pak Oce kerawanan potensi korupsi kalau lihat penjelasan Pak Fritz tadi? Pak Oce, tolong dong kasih pencerahan. Ya, Ini kelihatan ini kader sang pencerah nih. ya itulah Mbak Titi, saya di slide ke-17 itu bicara itu, tapi kan Ferry tidak boleh menampilkan. Dari kemarin Ferry itu udah wanti-wanti saya, jangan kamu tampilkan slide itu katanya. Tapi ya supaya Terjawab. ya terjawab, Bang Charles juga, kalau kita lihat berbagai titik penyimpangan di suasana seperti ini tentu banyak ya, bahkan mulai dari penganggarannya sendiri, pastinya mendetailkannya itu menurut saya juga ini di proses penganggarannya juga akan jadi problem gitu, mendetailkan belum di daerah ya, karena bercampur baur dengan situasi krisis, bansos, dan di dalam situasi darurat semacam ini memang ada kecenderungan kekuasaan membesar dan transparansinya tidak terlalu tinggi begitu, dan sementara dana anggaran untuk pilkada ini kan juga tidak sedikit ya, jadi besar sekali. Jadi memang kalau politik uang pastilah Bang Fritz sudah jelaskan, atau politik uang berbalut bansos itu pastilah akan masif. Tapi saya nggak mau memperpanjang penjelasannya Mbak Titi, biar nanti mungkin Perludem yang akan Undang saya. membuat ini. Mengundang 17 slide itu ya. Bang, saya ada pertanyaan tadi Pak Duke belum muncul kayaknya. Saya pertanyaannya lebih ke fokus ke topik utama kita. Ini kan kurva orang terjangkit terus menanjak. Jadi tiap hari bertambah sejuta. Nah, ini apa sih sikap penyelenggara untuk meyakinkan publik luas ya, bahwa proses penyelenggaraan ini akan aman-aman saja, tidak akan ada penularan,
tanggal 15 Juni nanti tidak akan ada peralihan wabah corona oleh penyelenggara ad hoc yang rumah-rumah, dan bagaimana pengawas sendiri menyikapi kalau seandainya ada hal-hal yang berbahaya terkait dengan penularan penyakit COVID. Kan pengawas pada intinya kan memastikan proses penyelenggaraan baik sesuai azas, tapi sekarang harus bertambah satu azas lagi, dijamin soal kesehatan warga. Nah, itu bagaimana, Bang? Ini dari cara matanya memicingkan itu agak mulai ini sudah masuk pertanyaan sangat serius ini. Memang saya sepakat kalau untuk itu saya sepakat sama Bung Ferry lah bahwa ini salah satu tugas tambahan untuk bekas tugas tambahannya. Ini mungkin Bawaslu harus melihat fungsi pengawasannya menjadi bukan sekedar melihat tata cara prosedur, tapi juga harus melihat bagaimana mekanisme dan bagaimana untuk bisa memastikan agar pilkada kita akan sesuai dengan protokol kesehatan dan juga bisa memberikan jaminan keselamatan. Kalau saya sih melihatnya Bung Ferry bahwa pilkada ini kan agenda nasional lah gitu loh. Jadi maksud saya agenda nasional yang harus kita laksanakan, ini kan bukan tugas KPU Bawaslu saja dan DKPP, tapi juga tugas stakeholders yang lain, Kementerian Kesehatan dan juga BNPB. Itu sehingga dalam berbagai diskusi kita, ya itu kan selalu kita melibatkan BNPB dan Kementerian Kesehatan juga gitu di dalam setiap diskusi. Untuk itu dalam rangka untuk bisa memastikan apakah tahapan-tahapan ini sudah sesuai nggak dengan protokol kesehatan, termasuk juga PKPU dan PKPU dan Bawaslu pengawasan pemilihan dalam keadaan bencana, kita juga melibatkan mereka gitu untuk bisa memastikan bahwa menurut Bapak Ibu Menteri Kesehatan dan BNPB misalnya ini hal-hal yang ini apakah cocok dengan situasi protokol kesehatan gitu. Maksud saya kan yang ini kan harus menjadi menjadi kita kan akan masukin new normal kita gitu. Artinya kita semua Bapak Ibu sekalian, saya yakin juga kawan-kawan juga pasti kita akan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kita akan berjarak, kita tidak akan bersalaman, kita mana-mana di tas kita punya hand sanitizer, itu kan menjadi protokol kesehatan kita sendiri gitu loh. Dan seharusnya protokol kesehatan itu juga bisa kita laksanakan oleh semua orang gitu loh. Sehingga dalam protokol kesehatan yang baru dengan new normal yang baru, disitulah pilkada itu akan kita laksanakan. Dan memang ada beberapa diskusi memang di antara para pengawas pemilu, misalnya begini. Kayak misalnya di TPS. Di TPS itu ada requirement-nya, harus ada cek suhu tubuh, harus pakai masker, sarung tangan, harus pakai jarak, dan sanitizer. Misalnya, ada sebuah TPS tidak ada pengukur suhu tubuhnya. Apa yang akan terjadi? Apakah TPS tersebut dibilang pengawas pemilu kita tunda? Tidak boleh nggak ada pemungutan suara? Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 10, tidak ada aturan yang mengatakan penghitungan atau pemungutan ditunda karena tidak ada pengukur suhu tubuh. Itu kan tidak ada di dalam undang-undang. Bahkan di dalam PKPU sendiri pun, PKPU pemungutan suara, tidak ada yang nggak ada yang mengatakan bahwa pengukur suhu tubuh itu kalau tidak ada maka TPS ditunda. Kemudian Bawaslu memikir, kalau gitu apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu misalnya? Seandainya itu kan ada requirement-nya gitu, dan ternyata tidak ada. Dan saya rasa di situ peran daripada Bawaslu untuk mengatakan, kalau begitu kita tunda dulu dia punya pemungutannya, kita cari dulu sampai ada pengukur suhu tubuh, karena itu requirement yang dibutuhkan dalam untuk pemungutan suara. Kan memang kan kita harus berdebat
antara hak politik dan hak keselamatan pemilih, dan bagaimanapun kita harus mengutamakan hak keselamatan pemilih. Dan saya rasa di situ sebenarnya testing case-nya kali ya, testing case bagi Bawaslu dalam situasi seperti itu harus bisa tetap melakukan fungsi pengawasan dalam keadaan COVID, dan harus bisa melihat situasi dan kondisi yang ada gitu. Itu, Bung Ferry. Ini ada yang mau melanjutkan nggak di topik Saya ini? mau, Soal saya mau. bahaya ini, Mbak Bibip, silakan. Ya, tapi sedikit komentar dulu ya. Saya terus terang aja dengar ceritanya Fritz jadi lebih terbayang lagi nanti di lapangan kayak apa. Jadi ngeri banget dengan potensi korupsi ini. Kayaknya mesti dibantuin banget deh Bawaslu untuk membangun ininya. Saya kebayang nanti kan harus beli apa namanya tuh yang alat pengukur suhu tubuh tembak. Itu juga, aduh, kecil-kecil tuh, pungli banget tuh Pak Sabar. Jadi itu satu. Tapi begini, saya merasa ini kayak reflektif sih ya. Saya merasa, dan sesuai sama topiknya, apakah kita sebenarnya jadi mau akan naik banget nih setelah pilkada, jadi lucu nanti kalau kita dapat gelombang ketiga atau keempat justru gara-gara pilkada gitu. Pak Fritz merasakan nggak ada aura bahwa, atau ada apa ya, mungkin bahasanya bukan aura, tapi ada suasana di mana seakan-akan memang kesehatan itu kayak dipinggirkan sekali gitu. Saya merasa konteks pandemi ini kayak dikecilkan karena alasan investasi, karena alasan roda perekonomian biar jalan. Nah, jangan-jangan karena pilkada juga ada soal politik gitu yang membuat ya udahlah nggak apa-apa lah, biar nanti ada kurva tinggi lagi kek, mau ada apa kek, yang penting jalan aja dulu karena kepentingannya nyata banget di di daerah. Apakah misal, dan saya ngerinya adalah, dan apakah ini tergambar gitu dalam rapat-rapat karena ada gugus tugas dan lain sebagainya, tadi kata Pak Fritz diajak ngobrol juga. Apakah misalnya penentuan sebuah daerah itu kemudian boleh dilonggarkan PSBB-nya, itu dipengaruhi juga tidak oleh keputusan soal pilkada ini? Jadi misalnya udahlah longgarin aja dulu di daerah X, karena daerah X ini salah satu yang harus mengalami pilkada. Tangsel misalnya, daerahnya Titik. Ya Tangsel kan mau pilkada, coba dilonggarkan dulu lah PSBB-nya, supaya mulai tanggal 15 itu semua bisa bergulir dengan lebih lancar. Ada nggak suasana seperti itu? Sumbar juga Mbak, sebelum dijawab, Sumbar udah dicabut loh PSBB-nya. Karena mau pilkada juga. Contoh juga itu. Dan saya kemarin dapat bocoran, ternyata di kajian salah satu badan di pemerintah daerah itu ya, kajiannya itu lengkap Mbak Bibip. Jadi kalau kesan saya ya, kalau dia mau bikin pandemi ini ngeri, ini loh. Kalau mau bikin lebih aman, ini loh gitu. Kayak ada dua kajian. Jadi yang kemudian datanya tidak reliable dong ya, kayak ada beda-beda data gitu atau beda presentasi gitu ya? Kayak kita dihukum itu loh Mbak, kalau Anda setuju pasal ini argumentasinya, kalau nggak setuju pasal ini argumentasinya. Jadi kalau mau COVID diperpanjang ini, kalau mau dipersingkat ini gitu loh. Kayak ada suasana begitu. Silakan Bang, yang main aja. Kalau saya sih melihat begini, kalau kan di dalam PKPU itu, di dalam PKPU pemilihan dalam keadaan bencana non alam, kalau saya melihat ini, saya melihat bahwa yang kebalikan yang disampaikan oleh Mbak Bibip, bahwa di dalam PKPU bencana itu juga dimungkinkan oleh KPU kabupaten kota, KPU provinsi untuk menunda sebuah pemilihan gitu loh. Jadi bahwa kalau menurut penilaian KPU kabupaten dan penilaian KPU provinsi bahwa ada satu tahapan yang akan ditunda, itu maka dimungkinkan. Jadi hal itu dimungkinkan oleh PKPU, Mbak Bibip. Misalnya ada sebuah daerah yang dianggap menjadi merah ataupun menjadi pemungutan tidak dapat dilaksanakan, maka KPU, karena yang memiliki kewenangan itu adalah KPU, maka KPU itu dapat mengusulkan agar satu tahapan itu ditunda atau disusulkan. Jadi kalau saya lihat ada ada ketidakkonsistenan ya Bang ya.
Maksudnya ini masih nyambung dengan apa yang sampaikan Mbak Bibip ya. Kalau kita lihat Perpu, itu kan bencana non alam jadi pertimbangan bisa menunda sampai kemudian bencana non alamnya berakhir kan gitu kalimatnya. Sementara di sisi lain bencana non alam COVID yang bersifat nasional berdasarkan PES itu kan belum dicabut sama sekali. Jadi berlaku ke Indonesia. Ya. Nah, sementara dalam praktiknya tadi ya mungkin penjelasan dari berbagai pihak juga per daerah. PSBB itu mungkin per daerah, tapi kan bencana non alam nasional itu kan secara nasional. Sebenarnya KPU kan punya, kalau tadi cerita KPUD, kalau karena nasional berarti penyelenggara KPU punya kewenangan di situ. Ini yang menurut saya banyak diskusi soal ini. Walaupun sih kita mungkin juga memahami ada alasan lain, misalnya butuh pejabat definitif untuk penyusunan RAPBD lah, apalah di daerah dan seterusnya. Itu juga bagian yang semestinya cari jalan keluarnya, karena memang dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dalam undang-undang Pemda belum ada juga solusi soal pejabat yang bersifat masif itu ya di banyak daerah yang akan harus menjalankan itu karena banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya. Tapi kalau di Undang-Undang Pilkada sebenarnya ada pasal 201 ayat 10 dan 11 Pak Oce. Jadi kalau kosong akan diisi oleh kalau gubernur pejabat tinggi madya, kalau bupati wali kota pejabat tinggi pratama. Tinggal kan kemudian model pengisian yang harusnya dibuat lebih sederhana ya. Jangan yang menjadi berat itu kan karena kalau ada dimensi politik. Kalau dimensi politik kan orang akan cari cenderung yang dekat dengan dirinya gitu. Kalau dibikin misalnya seragam saja kebijakannya. Kalau sekdanya tidak maju, kan sekda itu sebenarnya pejabat tinggi madya kalau saya nggak salah ya. Kenapa nggak langsung diambil dari posisi-posisi yang sangat dekat dan beririsan? Nah, sekaligus menyambung ini, apakah sebegitu pemerintahan daerah itu terganggu kalau misal kita ini mengalami kepemimpinan penjabat, misal kalau kepala daerah terpilih itu misalnya Juli gitu ya, sementara kan Juni itu adalah sementara Februari mereka akhir masa jabatan. Sebegitu terdampaknya nggak sih sampai kita sama sekali tidak boleh menunggu dan harus go ahead dengan tahapan di tengah pandemi seperti ini gitu. Itu saya sangat penasaran sebenarnya. Sepertinya lebih bagus menjawab itu Bang Duke kali. Iya, Bang Duke. Diam-diam aja dari tadi ngabisin pulsa. Saya ingin menyambung. Ngabisin kuota aja, ngomong dong. Kita ingin flashback kembali pembicaraan diskusi keluarga Comara sebelumnya bahwa ada ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ini gitu, karena memang kemarin pendapatnya beberapa rekan-rekan termasuk Mas Bayu juga minta kepastian bahwa harus ada dong penetapan gitu bahwa pandemi ini sudah berakhir gitu, sehingga memang jelas di pasal 201 itu kan digantungkan terhadap suatu keadaan yang mana pemungutan suara bisa dilangsungkan apabila ada kepastian bahwa pandemi ini telah berakhir. Nah, ini kan yang belum ada kepastian. Termasuk tadi juga Bung Frit menyatakan bahwa PKPU tahapan itu juga belum jelas, sehingga bagaimana mungkin penyelenggara bisa melaksanakan pemungutan suara ini tanpa ada kepastian yang jelas dari status pandemi bencana non alam itu gitu. Itu akan memberikan kepastian tentang jaminan kesehatan juga gitu, baik bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat. Yang kedua mungkin Pak Ferry mengenai proses penanganan sengketa pilkada. Ini juga agak riskan gitu. Bagaimana jaminan kesehatan bagi APH ya, penegak hukum gitu, termasuk juga pihak-pihak yang melaporkan, kemudian proses pemeriksaan misalnya dilakukan oleh mohon maaf komisioner yang positif gitu. Kita kan nggak berani gitu. Atau misalnya pada saat proses dari yang negatif, Bang, biar netral dia. Nanti pasangannya yang negatif, jadi netral dia. Kemudian misalnya kita ingin mengajukan saksi kunci gitu.
saksi kuncinya kemudian positif gitu kan. Gimana? Kita mesti nunggu 14 hari gitu. Nah, kemudian juga misalnya sidang online, apakah dimungkinkan? Atau gini Bang Duke, calonnya ternyata positif, kita nyoblos gambarnya tertular nggak nanti? Nah, itu yang perlu dipikirkan juga bagaimana mekanismenya gitu. Menarik tuh, Mungkin menarik. itu. Saksi kunci ya. Ya. Ya, saksi kunci. Sementara kan ini pemeriksaan kan dibatasi gitu, 14 Iya. hari. betul. Dia harus Waktu. isolasi 14 hari, betul. Iya. Betul, ya. Kalau kita memang akan ada melakukan perubahan mekanisme persidangan, Bung Duke. Jadi pertama misalnya memang kita meskipun sudahnya dimulai melalui pendaftaran online, SIPS namanya, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, maka masing-masing pihak itu bisa upload dokumen secara online. Kalaupun dia tidak online, maka dia akan mengirimkan dokumennya dalam keadaan tertutup dan sudah disemprot, dan pada saat datang juga itu juga dibatasi jumlahnya. Dan memang salah satu modifikasi yang dilakukan adalah persidangan secara daring juga. Jadi nanti sengketa itu bakal akan bisa pakai daring gitu loh. Dan juga untuk penyelesaian penanganan pelanggaran. Memang selama ini memang kita belum ada Perbawaslu yang memperbolehkan untuk pemeriksaan saksi secara daring. Tapi dengan situasi ini memaksa kita juga harus melakukan pemeriksaan dengannya daring gitu, karena bisa saja ada seorang saksi ataupun pelapor atau dia tidak mau datang ke kantor Bawaslu, sehingga kita yang harus datang ke sana untuk melakukan verifikasi atau dilakukan secara daring. Memang hal tersebut belum pernah kita lakukan, ini baru akan kita lakukan, dan saya rasa itu salah satu dari berbagai modifikasi yang harus kita lakukan juga, Bung Duke. Jadi, Bang, Duke ini kan menarik sebenarnya. Kan dan tidak bisa juga semudah yang kita bayangkan ini akan bisa terselesaikan. Ya. Terbayang misalnya begitu calon saksi kunci terjangkit, lalu kemudian karena ketahuan alat deteksi belum ini, lalu menyebarkan ke ruang persidangan kalau memang dia datang. Nah, kalau kemudian komisioner kena atau nanti hakim konstitusi kena, apakah tidak luar biasa itu kejadian, Bang? Seluruh proses yang sedang berjalan kan tidak bisa ditunda dengan tidak diadakan persidangan di Bawaslu dan di MK misalnya. Kan bisa kacau semua bangunan yang ada. Kenapa sih kita memilih resiko seberat ini? Kenapa tidak pikir, selamatkan dulu juga komisioner, hakim konstitusi, peserta, dan segala macamnya. Gitu. Dan Bang, satu lagi Bang, nanti ada perubahan toga sidang nggak Bang? Pakai APD itu kan, pakai kaca gitu ya. Saya bayangin di MK jangan-jangan begitu juga nanti pakai toga, kan pakai APD itu hakimnya ya, pakai doorplate itu ya. Jadi, tapi pakai toga. Iya. Pakai itu nggak Bang nanti sidang? Pakai Google Masker nggak? Kita sama yang ada itu pakai masker ya buat di dalam Oh, yang standar 3 ya Mbak Diti ya? Ada kita pakai masker, pakai sarung tangan itu ada sebagai bagian dari standar 3 ya. Dan Charles itu suka meledek saya ya, mentang-mentang dari semua cuman saya aja yang baru garis 2. Positif dong kalau garis 2. Bukan. Yang masker sama sarung tangan itu kan yang level 3 kan kalau nggak salah ya. APD level 3 ya. Iya. Kasih kesempatan Bang Fritz dulu menjawab. Ini penting nih. Gimana Bang? Iya. Standar pakaian. Kalau saya melihat bahwa kan setiap pilihan konstitusional yang kita pilih kan punya konsekuensi gitu loh. Dan saat pilihan konstitusional itu adalah melalui Perpu dan sudah akan ada pilkada tanggal 9 Desember 2020, akan ada tindakan-tindakan yang mengikutinya. Kalau memang kemudian tindakan itu adalah harus memakai masker dan sarung tangan, saya rasa itu hal yang harus kita lakukan. Saya sih melihatnya bahwa ini adalah
experience bagi semua orang ya, termasuk juga bagi kami buat untuk Bawaslu, untuk mempush kita bagaimana melakukan fungsi-fungsi penegakan lewat daring. Mungkin selama ini kita terpikir juga, tapi kan tidak terlaksana gitu. Tapi sekarang kita harus bisa memastikan Optimalisasi. semua kabupaten kota bagaimana, apakah sudah ada internetnya bagus atau tidak. Kemudian kita juga kembali dalam tugas bagaimana melacak di daerah-daerah yang di masing-masing kecamatan itu punya nggak dia punya jalur internetnya. Misalnya kita bilang daring, tapi kalau daring jangan kalau menurut hasil evaluasi Bawaslu, internet itu hanya bagus 15 km dari kota, baik kota kabupaten ataupun kota bupati misalnya. Tapi saat dia sudah keluar daripada itu, maka jalur internet itu paling maksimal hanya bisa 2G misalnya, hanya bisa untuk telepon, tapi tidaknya bisa lebih jauh lagi gitu loh. Artinya bahwa modifikasi persidangan itu juga banyak yang dilakukan. Misalnya, apakah kita bisa komplit secara daring? Ya, itu bisa gitu loh. Tapi kan kembali lagi, komplit secara daring apabila internetnya memungkinkan. Tapi kalau memang tidak bisa memungkinkan, putus-putus, saksi nggak bisa kasih pendapat, kemudian dokumen nggak bisa diupload, ya kita harus kembali ke dalam persidangan secara normal. Tapi persidangan secara normal kan berarti harus ada protokol yang harus tapi kan jaraknya harus berjauhan misalnya. Nah, dan saya rasa itu modifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Di Sleman aja kemarin internet ngadat, lampu 2 kali mati. Di Papua internet dilarang. Itu di Sleman. Papua internet dilarang. Masih sampai sekarang kapan? Pak Fritz, kalau boleh tanya, Pak Fritz terakhir, apakah Pak Fritz percaya diri dengan kepatuhan para petugas dan para pemangku kepentingan terhadap protokol pilkada dengan protokol kesehatan penanganan COVID ya? Karena ada yang bilang itu kan yang serba ketakutan orang-orang kota saja, Mbak Titi dan kawan-kawan saja. Kita di daerah baik-baik aja, biasa saja, masih beraktivitas biasa gitu. Itu gimana tuh Pak Fritz untuk yang berpendapat seperti itu? Kalau saya melihatlah, kalau kami di Bawaslu ya, setidaknya kami menerapkan dan melaksanakan dan meminta kepada pengawas pemilu kami untuk menerapkan protokol kesehatan gitu. Setidaknya itu bisa menjadi contoh pada saat kita bertemu dengan para stakeholder lain gitu loh. Maksud saya bahwa sebagai penyelenggara pemilu yang berhubungan dengan pihak-pihak lain, kan kami juga harus memastikan agar penyelenggara kami itu patuh dulu kepada itu gitu. Dan pada saat itu juga harus dijelaskan. Sehingga kami juga mengajak kepada Bawaslu di daerah soal COVID ini nggak bisa dianggap enteng gitu. Tapi kita harus tetap kita lakukan mana bagian kita dan juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk awareness terhadap itu tetap dilakukan pada saat kita harus melakukan fungsi-fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Itu Mbak Titi. Pak Fritz, saya ingin bertanya mengenai ini tadi yang saksi ada charge misalnya atau saksi kunci. Ada nggak protokol dari Bawaslu gitu untuk pemeriksaan saksi yang positif COVID? Karena kasus tertentu yang saya sempat alami di sini, penyidiknya itu menunggu sampai saksinya sembuh gitu loh. Nah, untuk kasus pidana pilkada kan nggak mungkin seperti itu karena ada batas waktu gitu. Nah, di Bawaslu sendiri ada nggak ini protokol yang misalnya
pemeriksa mendatangi ruang karantinanya dengan perlengkapan apa gitu. Takut dong. Kalau lihat Bang Duka, memang saat ini kita masih di dalam protokol yang kita punya itu adalah penyelenggara pemilu datang. Tapi memang di dalam konsep datang itu kita masih belumnya mengatur perbedaan. Seandainya dia ODP, PDP, ataupun itu positif misalnya. Dan saya rasa itu baik untuk kami tambahkan nanti di dalam karena kita khawatir ini tidak akan banyak yang akan terpending gitu. Banyak kasus-kasus yang nggak akan selesai kalau dia digantungkan terhadap saksi yang seperti itu. Ya. Dari Jadi, catat Bang. harus apalah, memang harus dibutuhkan Jadi Saya usul Bang Frit, itu TPS-nya nanti dibikin terbuka aja di tempat panas kan, biar virusnya mati gitu kan. Jadi nggak usah yang di dalam ruang tertutup gitu loh. Karena Ternyata kalau di Pak ruang Charles ini juga korban mitos ya, bahwa COVID-19 itu akan mati dengan sinar matahari. Luar biasa. Oke, kok mitos? Ya Allah, siapa bilang itu mitos? Mati, Mbak. makasih ya. Saya sampai sekarang buktinya sehat Kirimannya, karena berjemur. Oke. Peri udah sampai kirimannya. Tadi dia menjanjikan. Makasih. Salah lagu, ya. Ya Allah. Lontong lengkap dengan lontong dengan apanya tuh? Ya ampun, ngiler nih jadinya nih. Aduh. Sebelum kita Udah tutup lah. ribut, hampir bingung dengan tahapan apa keributan kita ini. Saya ingin tapi itu harus diluruskan itu Ferry, itu harus diluruskan Charles. Jangan sampai gara-gara orang percaya mitos virus COVID mati dengan sinar matahari. Jadi para petugas itu kerjanya siang-siang bolong datengin rumah karena nggak perlu pakai APD karena dikira akan mati virusnya gitu loh. Yuk, masalah mati atau tidak itu masalah kepercayaan, yuk. Jadi itu nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat itu. Saya bubar aja dari keluarga Comara. Ini pikiran saya jadi compang-camping dengernya. Charles itu maksudnya dibuat TPS di tempat panas-panas itu supaya virusnya berjemur, gitu aja. Kulitnya jadi lebih gelap ya. Saya tiap hari berjemur ini. Ada pertanyaan terakhir, teman-teman, kepada Bang Fritz. Saya usul Bang Frit, itu TPS-nya nanti dibikin terbuka aja di tempat panas kan, biar virusnya mati gitu kan. Jadi nggak usah yang di dalam ruang tertutup gitu loh. Karena Ternyata kalau di Pak ruang Charles ini juga korban mitos ya, bahwa COVID-19 itu akan mati dengan sinar matahari. Luar biasa. Oke, kok mitos? Ya Allah, siapa bilang itu mitos? Mati, Mbak. Makasih ya. Saya sampai sekarang buktinya sehat Kirimannya. karena berjemur. Peri udah sampai kirimannya. Tadi dia menjanjikan. Makasih. Salah lagu, ya. Ya Allah. Lontong lengkap dengan lontong dengan apanya tuh? Ya ampun, ngiler nih jadinya nih. Aduh. Sebelum kita Udah tutup lah. ribut, Bang Fritz bingung dengan tahapan apa keributan kita ini. Saya ingin tapi itu harus diluruskan itu Ferry, itu harus diluruskan Charles. Jangan sampai gara-gara orang percaya mitos virus COVID mati dengan sinar matahari. Jadi para petugas itu kerjanya siang-siang bolong datengin rumah karena nggak perlu pakai APD karena dikira akan mati virusnya gitu loh. Yuk, masalah mati atau tidak itu masalah kepercayaan, yuk. Jadi itu nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat itu. Saya bubar aja dari keluarga Comara. Ini pikiran saya jadi compang-camping dengernya. Charles itu maksudnya dibuat TPS di tempat panas-panas itu supaya virusnya berjemur, gitu aja. Kulitnya jadi lebih gelap ya. Saya tiap hari berjemur ini. Ada pertanyaan terakhir, teman-teman, kepada Bang Fritz. Kapan kita berakhir? Kalau silakan, pertanyaan terakhir setelah Kapan ini. bisa sarapan ini? Saya menunggu. Ya Allah, C. Salah lagu, C. Silakan, Les. Alhamdulillah ya Mbak Bibip, kita menyelamatkan forum ini dari forum berbahasa Minang. Betul sekali. Apa kita pakai bahasa Palembang aja, Ti? Boleh, aku baca juga. Jangan. Dia juga. Aku baca juga. Muncul lagi. Nak ngajak kepala jadi juga. Jadi forum Indonesia. Jangan ngajak begoco ya, ada Charles ya. Bebalam ya. Ayo silakan, Charles. Cukup saya, Bang Frit. Pokoknya sehat selalu ya Bang, supaya Bang.
Silakan, Mbak. Udah ditanyakan tadi. Nah, Iya. Oke. Kalau Mbak. Charles Ini kita disuruhnya kemarin di catatan satu pertanyaan aja. Ini ditanya-tanya terus kita udah berapa ini? Kalau Charles dipersilakan lagi, pasti dia akan nanya lagi soal Dewan Pengarah. Janganlah. Udah tiga kali. Saya terakhir, saya belum Kalau ditanyain Dewan tadi. Pengarah Mbak itu Ferry. tersinggung lagi. Mbak Titi terakhir. Iya, kenapa harus Apple? Itu. Apanya? Apa nih? Apple apa? Ayo, Seluruh kenapa harus Apple? Ya. Mbak Titi, ini nggak hanya Bang Frit yang bingung. Kita semua bingung dengan Nah, pertanyaan ini. makanya, kenapa harus Apple? Karena tidak mangga. Karena Ini tidak- PR ya? PR ya Mbak Titi? Ya, maksudnya kenapa harus iPhone, kenapa harus iMac, kenapa harus iPod gitu. Kenapa Pak Fritz? Karena saya lihat Pak Fritznya gadgetnya nggak ada yang lain selain Apple. Karena Kenapa Apple nggak itu mau yang lain? kata Steve Jobs ada di surga. Oh, baik. Tapi kan kita nggak boleh bicara Kok yang merek jawab ya. Charles sih Sorry. gimana? Maaf. Silakan Pak Fritz bisa jawab nggak pertanyaan berat, kayaknya mengeringit tuh mata Pak Fritz. Oh iya. Enggak, kalau itu memang karena membangun satu environment. Kita kan dulu cobanya lewatnya Apple, iPhone 1 dulu. Seingat saya dulu iPhone saya pertama yang iPhone 4 kali pertama. Kemudian habis itu masuk iMac. Kemudian ternyata kan bisa satu environment semuanya. Jadi bisa sharing gambar, video, musik sama istri, sama anak. Akhirnya, loh kok seru ya? Terakhirnya semua Apple, Mbak. Termasuk di Apple TV juga. Gitu. Ini apa bukannya promo, bukannya promo. Sebenarnya gini aja, karena cuma itu yang sanggup terbeli gitu loh. Ya. Iya, itu yang sebenarnya. Yang lain nggak terbeli gitu, cuma Apple aja yang sanggup terbeli. Cara yang disponsori oleh Apple. Nanti tolong diedit ya, jangan sampai itu muncul. Ini obrolan internal kita aja. Ini harus muncul nih supaya setelah ini Apple berniat untuk menggandeng keluarga Comara. Soalnya konon katanya ada yang bilang sama saya, Pak Fritz itu ya nggak mau loh pakai sungsang, maunya semua tuh harusnya pakai Apple gitu. Oh, saya kira jangan-jangan dia brand ambassador gitu. Enggak Mbak Titi. Kalau jadi kerjasama dengan Korea, pemilu kita ini bakal ada Samsung semua tuh pakai komisioner tuh. Yakin deh, Tar. Kan mau MOU ya sama Korea ya. Nah, nanti alatnya itu Samsung semua tuh. Buat pemilu nanti dikasih logo tuh. Baiklah, sebelum diskusi ini semakin Dan mengarah model rambut berubah model rambut Korea. kita ingin tutup pertemuan ini, diskusi ini, dengan memberikan kesempatan ke Pak Fritz memberikan kata penutup apa yang ingin diberikan Buat bangsa dan negara. Indonesia terkait proses penyelenggaraan Pilkada 2025. Silakan Pak Fritz. Baik kawan-kawan yang baik, terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas diberikan kesempatan. Pertanyaannya sulit semua. Saya berharap apa yang ditanyakan sudah sesuai dengan harapan. Ya kalau tidak sesuai dengan harapan simpan dalam hati saja. Telepon aja nanti. Enggak, saya rasa bahwa kalau Pilkada 2020 memang PR terbesar untuk kita semua. Tantangannya banyak dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk bisa tetap kita laksanakan. Memang masih banyak PR yang harus dilakukan oleh penyelenggara, tapi mudah-mudahan saya yakin penyelenggara baik KPU Bawaslu bisa melakukan fungsinya penyelenggaraan dan pengawasannya gitu. Dan masukan-masukan, kritik-kritik untuk membuat proses pilkada lebih baik, lalu kami terima. Karena kan bagaimanapun ini untuk kita semua lah gitu loh. Ini kan untuk masyarakat juga menjadi percaya sama proses, kita juga dapat melaksanakan. Jadi kritik-kritikan yang paling pedas pun akan kami terima untuk perbaikan. Demikian Bang Ferry, terima kasih. Terima kasih Bang Fritz sudah hadir di keluarga Comara. Selamat pagi Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.